Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View. Bersama Feldy Reynold. Oke, dan kita masih terus membahas berbagai topik dan kondisi dunia bahkan Indonesia hari ini dalam konteks pandemi COVID-19 yang banyak hal berubah yang kita sebut dengan new normal, walaupun kemudian istilah ini cukup agak kontroversi karena memang sebetulnya yang kita inginkan adalah kondisi yang seperti sedia kala. Namun dengan adanya COVID ini tentu banyak merubah perspektif kita tentang banyak hal, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Saya kira ini perlu kita sikapi, perlu kita melihat kondisi ini karena pendidikan itu adalah aspek yang terutama lah kalau kita ingin bicara tentang bagaimana membangun generasi bangsa atau membangun karakter bangsa yang kuat. Nah, Bung Benny melihat apalagi dalam konteks sekarang ini ada dua hal. Pertama karena pandemi, dan yang kedua mungkin paradigma sistem pendidikan yang baru dengan menteri yang baru ini di kabinet Jokowi. Apa yang Bung Benny lihat dari hal ini? Secara tidak kebetulan paradigma yang benar tentang pendidikan dan eksiden adanya pandemi seperti menjuruskan kita pada kesadaran yang satu. Begini, dan kebetulan menteri kita, Menteri Pendidikan juga udah mengatakan bahwa ada banyak. Jadi waktu pemerintah bikin rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden, kalau nggak salah bulan Juni itu, tentang roadmap pendidikan nasional, Menteri Nadiem Makarim mengungkap itu bagus sekali. Dia bilang bahwa bahkan ada banyak hal-hal yang diberlakukan dalam pandemi ini, masa pandemi, ya akan dipermanenkan. Dan itu benar. Gitu. Dan itu benar. Benar-benarnya nanti saya tak akan tunjuk. Tapi marilah kita mulai dengan seperti apa pendidikan yang sebenarnya. Kita tahu bahwa pendidikan kita mengalami sangat banyak hal yang buruk. Contoh aja, hasil survei menunjukkan bahwa guru yang layak mengajar di Republik ini tidak sampai 30%. Tidak sampai 30%, ya? Bayangin, ada berapa puluh ribu yang sebenarnya bukan mendidik tapi malah membodohi rakyat, generasi muda. Apakah ini sesuatu yang aneh? Jangan terlalu rasa aneh. Amerika yang kita anggap udah maju, begitu, itu pada tahun udah abad 21, 2000-an kalau nggak salah, itu semacam kadis pendidikan di Washington DC, jadi di distrik Columbia. Itu memang di Amerika sistem pendidikannya itu kadis-kadisnya itu memiliki otoritas yang itu. Dia membawai distrik. Jadi distrik Columbia itu DC, Washington DC. Dia memecat ribuan guru sekaligus. Mempensiun didikan seribuan.
dan memaksa orang untuk di-upgrade, guru di-upgrade, dan kalau tidak mau silakan mundur, ribuan. Amerika udah tahun begini. Nah, bisa dibayangkan seperti apa Indonesia. Jadi jangan heran kalau itu. Jadi contoh begini. Semua ahli pendidikan Indonesia menganggap SMK itu atau vocational education, pendidikan kejuruan itu adalah kunci dari persoalan-persoalan Indonesia. Itu di Amerika misalnya, itu dari zaman pertama mereka berdiri, waktu Presiden Thomas Jefferson, itu dia udah melarang barang itu. Jadi pendidikan vocasional itu diasumsikan begini, katanya. Ada sejumlah anak manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pengembang ilmu pengetahuan. Jadi mereka nggak usah masuk sekolah umum, sehingga mereka juga tidak akan ke universitas. Jadi mereka masuk sekolah kejuruan, habis itu nggak usah kuliah terus katanya, bekerjalah gitu. Di luar soal ternyata juga pemerintah nggak mampu menyediakan lapangan kerja, itu soal lain. Tetapi di Amerika sendiri itu udah dibilang bahwa itu sama dengan kita mengutuk manusia. Ada sejumlah anak manusia kita udah kutuk bahwa mereka memang nggak mampu seumur hidup. Gitu. Sudah memberi batasan. Secara kodrati. Gitu. Nah, persoalannya di Indonesia ternyata lebih parah. Ada hasil survei kerjasama antara Bank Dunia dengan beberapa peneliti menemukan ternyata bahwa tamatan SMK justru lebih kapabel di lapangan kerja. Ini tamatan SMA yang nggak kuliah ya, gitu. Di bidang yang menjadi jurusan dari anak-anak tamatan SMK itu. Ini kan satu ironi yang mengerikan gitu. Mengerikan sekali. Jadi mereka, marilah kita lihat mereka udah dianggap hanya sampai sini. Tapi ternyata di yang minimal itu pun mereka nggak mampu penuhi. Dan kita jangan selalu bilang, oh karena turunan bodoh, oh nggak bergizi keluar. Tidak. Itu namanya pendidikan, itu sistem. Itulah mengapa selalu kalau bisa pemerintah yang tangani. Bahkan di Amerika yang karena dia kapitalis sehingga membiarkan banyak sekolah swasta, sekolah gereja dan sebagainya, yang di yayasan-yayasan gereja, mereka menuntut apa yang disebut pendidikan universal. Pendidikan universal itu hanya istilah, terminologi, jargon dari pendidikan yang sedemikian rupa sehingga sistem budaya masyarakat akan mempengaruhi, mengiklimi secara sehat anak-anak yang tumbuh di sekolah. Artinya sekolah itu adalah sekolah formal, tapi secara informal. Jadi kan formal, non formal, informal. Non formal itu katanya kursus-kursus, informal itu yang pendidikan yang didapat melalui kebudayaan. Nah, di sana itu dirancang dengan secara sadar. Gitu. Apa yang saya katakan di sini adalah, balik di tadi adalah, kalau anak bodoh bukan karena dia bodoh, sistem yang salah. Jadi contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita baca anak-anak kecil, anak-anak SMP, anak-anak puber, kelas 6, kelas 1 SMP, kalau mereka bikin salam perkenalan, nama,
bintang, Aquarius boy, gitu kan gitu. Iya. Di hobi, coba lihat apa yang tulis. Tidak ada yang tidak menulis membaca. Mungkin hanya 0,0 sekian persen. Semua anak SD menulis hobi membaca. Tapi tidak lama, masih SMA dia udah mengejek orang yang hobi membaca sebagai kutu buku. Iya. Apa yang terjadi? Ini budaya. Budaya yang salah. Itu. Nah, tapi ini yang saya sebut tentang baca ini hanya indikator. Indikator kesalahan. Indikator lainnya, jadi sebelum saya bicara apa masalah, kemana solusi, supaya kita nggak, itu saya langsung tunjuk indikator-indikator masalah. Contoh indikator masalah lain tentang perdebatan tentang ujian nasional, UN. Ya. Sampai hari ini buntu. Dari setiap menteri ini masalah ini. Masalah. Dan sejak Menko Kesra Yusuf Kala, dan terlebih dia menjadi wakil presiden di term pertama dengan SBY, dia paling menolak penghapusan UN. Gitu. Mari kita jelaskan, mari kita lihat secara konkret apa yang sedang dipermasalahkan oleh para pihak yang dispute ini, saling berbeda. Gitu. Jadi contoh begini, ujian tidak boleh nasional karena anak singkong nggak boleh diadu dengan anak keju. Itu. Anak-anak SMA unggulan, anak-anak orang kaya di sekolah-sekolah unggulan di Jakarta, Bandung, Surabaya, nggak mungkin diadu dengan anak-anak di Papua. Atau yang di perbatasan. Iya, yang bahkan sebelum ke sekolah orang tua suruh bekerja dulu, udah tenaga habis, mana gizi nutrisi kurang, dia berangkat sekolah, jalan kaki jauh sekali, udah kepanasan, di sekolah pun kepanasan. Sedangkan di sekolah unggulan itu gizi tinggi, ada jemputan, kelas pakai AC, air condition. Itu mereka, logikanya itu mereka bilang tidak boleh diadu katanya anak keju dan anak singkong. Itu salah satu. Belum lagi secara kultural. Secara kultural kita tahu seperti udah ditemukan dari dulu bahwa ukuran kecerdasan seorang anak, katakanlah di Papua atau di Kupang, berbeda dengan anak yang tinggal di kota. Ada faktor kultural yang udah nggak bisa diukur, tapi sama-sama cerdas. Sehingga soal-soal yang sama rata itu hanya meminggirkan orang yang di luar itu. Faktor lain lagi adalah soal misalnya akses pada pusat-pusat kebudayaan. Dalam hal ini misalnya bahasa. Orang yang anak yang terlatih dalam bahasa Indonesia, katakanlah anak-anak Melayu atau anak-anak di kota yang sering mendapatkan akses bahasa Indonesia, berbeda dengan anak yang hampir 100% hidupnya hanya di gereja, hanya di sekolah dia berbahasa Indonesia di buku, tapi lain dari itu mother tongue, budaya ibu, bahasa ibunya. Itu udah dicoba, bahwa ternyata bahkan di matematika mereka berbeda kualitas. Itu antara lain bahwa tidak boleh ada, para pemprotes mengatakan jangan ada UN. Yusuf Kala atau katakanlah yang membela harus ada UN,
bilang, loh, kalau nggak ada ujian, gimana kita memiliki standar? Jangankan kita menilai anak ini ketika dia hendak masuk jenjang pendidikan baru, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, atau ketika dia tamat, dia ingin bekerja. Apa user dia mau lihat dari mana? Iya. Gitu kan? Harus ada standar, gitu. Maka sejak dulu kalau ditanya wartawan dulu, saya selalu buka dengan, menurut saya jangankan UN, UI pun harus. Apa itu UI, Pak? Gitu. Ujian internasional. Jadi standar internasional karena itu manusia. Apalagi zaman globalisasi ini, mereka diadu dengan orang Peru, tamatan dari Sri Lanka, tamatan dari New York, langsung berhadapan. Baik di dunia kerja maupun dunia kreativitas, globalisasi kan. Nah, lalu di mana kunci dilema ini? Tuh. Ini yang mengapa saya menjadikan persoalan UN ini sebagai pucuk gunung es dari persoalan pendidikan kita. Iya. Yaitu kalau pendidikan dititik beratkan pada penciptaan kreativitas, penumbuhan daya kreatif yang sifatnya konstruktif, jadi bukan daya kreatif yang asal aneh-aneh, asal eksentrik, tidak. Konstruktif artinya dia bisa menjadi inovator, baik dalam hal manajemen, teknik produksi dan sebagainya. Daya kreatif konstruktif ini bisa diadu dengan soal yang sangat mudah dan gampang. Dia mau di Papua pedalaman mana, diadu dengan orang di Jakarta, di Kebayoran Baru, tidak masalah. Karena daya kreatif ini universal. Dia adalah satu daya yang dia memiliki pengukuran yang bisa standar. Beda dengan misalnya matematika atau apa. Gitu. Daya kreatif ini dia berkreasi dalam hal memanjat kelapa. Ada orang memanjat kelapa lebih canggih dari orang lain. Gitu. Dia itu. Atau menggoreng pisang. Bisa ada orang goreng pisang. Apa saja lah sesuai dengan kemampuan kreativitas. Itu. Jadi kreativitas ini bisa diukur secara universal, maka bisa diuji. Gitu. Para pembela penghapusan UN sering mengacu pada beberapa negara Skandinavia, lebih khusus lagi Finlandia. Gitu. Di Finlandia memang tidak ada itu, ujian nasional itu. Tetapi jangan salah, itu kita berbeda dengan mereka dalam hal penilaian kreativitas dan bahkan orang yang siap masuk kerja. Kita enggak. Kita kucing dalam karung, pasang ijazah S3, nol. Itu. Asal ijazah, di sana orang udah memang menguji isi. Sehingga ujian pun boleh cuma surat keterangan atau apa, nah ijazah-ijazah gitu. Lagi pula mereka itu sudah makmur begitu rupa. Nggak ada orang Norwegia itu hampir tiap tahun menempati ranking tertinggi tingkat kebahagiaan manusia kan, indeks kebahagiaan manusia. Norwegia, Denmark, Skandinavia itu. Tapi apa? Karena mereka udah begitu. Jadi mereka nggak akan pergi tamatan sana, nggak akan pergi kerja di mana. Tahu dia mau pergi kerja di mana, dia udah berbekal daya kreatif yang tinggi, sehingga dia mau datang ke
ke California, Silicon Valley, diterima. Itu. Dia mau di mana itu. Kemudian latar belakang budaya mereka. Itu negara-negara Skandinavia. Bangsa dengan income per kapita salah satu tertinggi di dunia, bukan paling tinggi tapi rang-rang tertinggi di dunia. Tapi bar di sana, tempat dugem, nggak tahu sekarang, tapi sampai tahun-tahun awal 2000-an, gitu, itu hitung dengan jari. Padahal waktu senggang banyak, uang banyak melimpah. Itu Manado, rasio antara tempat dugem, ini tahun-tahun 2000-an ya, nggak tahu sekarang. Antara rasio tempat-tempat itu dengan jumlah penduduk, kalah Jakarta. Kalah Jakarta. Manado lebih banyak, lebih tinggi rasio jumlah itu. Ada apa? Tapi di beberapa tempat juga memang itu terjadi lah. Iya, tapi ini rasio perbandingan jumlah penduduk. Itu mengerikan sekali. Sekarang mungkin di lain udah berkembang. Tapi tahun-tahun itu, nggak usah jauh-jauh, pemakaian konsumsi bir di Manado Minahasa, itu kan kalau nggak salah 40% total nasional. Kalau saya sebut bir, nggak bilang cap tikus atau minuman beralkohol produksi rakyat, itu menandakan hubungan antara kehidupan foya-foya dan korelasi antara orang bekerja dapat duit dan dia menggunakan untuk itu. Karena bir bagaimanapun jauh lebih mahal dari cap tikus. Inilah faktor budaya yang melatar belakangi pendidikan kita. Jadi ketika Menteri Nadiem mengatakan ada hal-hal yang bisa diteruskan, walaupun COVID sudah berlalu, itu benar. Apa itu? Sentuhan orang tua. Salah sekali kalau orang bilang tidak ada hubungan antara bukan tidak ada hubungan. Mereka tahu ada hubungan. Saya selalu bilang terlalu bodoh atau mungkin terlalu terlalu tidak mengerti, tetapi yang pasti bukan mungkin terlalu terkutuk. Orang-orang yang tidak mementingkan pendidikan anak usia dini. Kenapa selalu kita udah lihat dengan mata telanjang? Sejumlah anak-anak ternyata lebih dari anak-anak lain. Gitu. Nah, jadi kita udah melihat kondisi-kondisi yang terjadi pada baik secara statistik maupun secara kualitatif lah gitu. Nah, apa yang harus dibikin ke depan? Ke depan itu adalah perumusan tentang bagaimana menumbuhkan kurikulum yang benar-benar mencetak anak-anak kreatif. Mengapa ini sudah dulu? Bukan baru sekarang orang berpikir. Abad 18-17, para ahli pendidikan sudah memperdebatkan bagaimana sistem persekolahan, sistem pendidikan yang bisa mencetak kreativitas. Bukan sekarang, udah dari dulu. Gitu. Tetapi di mana? Di mana letak
kesalahan-kesalahan itu. Ada beberapa bisa saya sebut, beberapa sesudah saya rangsang dan saya sebut, bisa siapapun dapat sendiri, identifikasi sendiri yang dia saksikan di depan mata dia. Pertama adalah para perancang. Jadi ketika orang merancang sistem pendidikan, dilibatkan profesor-profesor yang berpikir sebagai strategi pembinaan manusia. Tetapi ketika diserahkan dalam hal pembuatan kurikulum, diserahkan pada guru FAK. Ilmu bumi, bahasa Inggris. Guru FAK. Nah, sementara guru FAK sekarang dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sudah tidak lagi seperti zaman Immanuel Kant atau zaman Spinoza. Dulu ilmu-ilmu belum berkembang. Bung Karno bisa seorang ahli ideologi, segala filsafat, mengerti ekonomi, mengerti kebudayaan sampai titik koma, dan sebagainya. Itu. Leonardo da Vinci seorang pelukis, seorang penemu, pencipta alat-alat teknologi, mengerti kedokteran dan sebagainya. Sekarang enggak. Orang udah tamat sarjana satu bidang pun, yang udah dijuruskan begitu rupa, masih perlu cari spesialis. Kenapa? Di setiap disiplin ilmu udah berkembang jauh sekali. Gitu. Nah, ketika guru-guru FAK ini yang disuruh menyusun kurikulum, dia akan menyusupkan sebanyak-banyaknya yang bahkan kalau kita tahu kan istilah sebenarnya silabus kita tahu kan? Istilah silabus itu apa? Sebenarnya bukan silabus, silabus minimum. Itu istilah yang sebenarnya yang digunakan. Jadi di dalam kurikulum ada pelajaran-pelajaran. Di dalam pelajaran-pelajaran itu ada silabus. Silabus itu disebut silabus minimum. Dalam arti seorang anak peserta didik pada tingkat pendidikan kelas sekian, pada semester pertama dia harus mempelajari minimum ini. Kalau enggak gagal. Itu silabus minimum. Sudah minimum pun masih sangat banyak yang enggak, sayang sekali nggak bisa masuk. Itulah mengapa perdebatan para ahli di dunia pendidikan di seluruh bumi, bukan cuma di Indonesia, antara apakah pendidikan adalah transfer knowledge, sekedar guru memindahkan pengetahuan, atau generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya, atau melahirkan kemampuan anak-anak ini untuk menciptakan pengetahuan baru. Ini perdebatan, dan jangan salah, perdebatan ini udah dari sekolah-sekolah abad pertengahan. Udah dari sekolah-sekolah 1000 tahun lalu. Zaman skolastik. Skolastik itu yang melahirkan kata sekolah. Sekolah gitu. Zaman skolastik, gereja-gereja di Eropa itu disebut zaman skolastik. Gitu. Perdebatan ini udah dari dulu. Ini Bung Ben, sorry. Saya potong. Silakan. Misalnya begini. Dulu waktu zaman saya sekolah, misalnya tentang perkalian. Saya lupa ya. Tapi kalau misalnya dari kelas 1, perkalian itu baru sampai kalian berapa kali berapa gitu. Kalian 1, kalian 2, kalian 3 gitu. Nanti kalian ini berlanjut di kelas
2, kelas 3 gitu. Nanti seterusnya. Tapi anak saya dia bilang, buat apa hafal kalian-kalian begitu? Karena semua bisa pakai kalkulator. Gitu. Nah, dulu ada keharusan karena tidak ada mesin hitung kecuali dengan alat hitung yang dulu kita punya gitu. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi kadang-kadang membuat anak-anak ini menjadi lebih apa ya? Lebih manja kah atau lebih malas, tapi kemudian buat mereka pikir dia tidak harus membuang waktu lagi dengan menghafal itu, walaupun penting, karena menurut dia dia sudah harus lebih advance dari itu. Gitu. Ini mungkin sudah contoh sederhana ini. Ya. Ya. Ada ahli-ahli pendidikan mutakhir bahkan menganjurkan anak-anak udah harus pakai kalkulator. Ya. Mesin hitung. Komputer. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana dua. Yang terpenting di sini adalah khusus dalam hal menghitung ya, berhitung atau matematika. Pertama, anak dalam persepsi manusia harus terbentuk mengapa. Apa manfaat dari berhitung itu? Ya. Jadi misalnya begini, mengapa kita harus mengenal perkalian? 3 kali 1000 adalah 3000. Supaya kita tidak perlu mengukur dengan meteran sampai 3000 kilo. Ya. Itu tidak boleh harus diketahui itu. Mengapa kita memerlukan matematika? Adalah kita mampu mengukur jarak ke bulan. Hanya dengan melihat ini pakai Pitagoras itu kan? Ya. Itu. Itulah kenapa mungkin ujian kaitan dengan ujian tadi, ujian nasional atau mungkin nanti bahkan internasional, salah satu kurikulum mungkin yang bisa digunakan adalah kemampuan standar untuk menghitung atau perkalian dan sebagainya gitu. Iya, itu ini. Tapi yang terpenting di sini adalah yang kedua ini adalah mau pakai kalkulator, mau pakai alat lebih canggih lagi mungkin, atau sempoa atau apapun, sempoa itu yang. Sempoa. Tetapi yang terpenting kedua di sini adalah tadi yang tentang kita tahu mengapa kita harus belajar itu. Yeah. Yang penting harus tumbuh dalam back mind manusia adalah cara berpikir logis, matematikal gitu. Nah, itulah mengapa banyak ahli pendidikan mengatakan bahwa matematika itu adalah salah satu syarat mutlak untuk ada di dalam kurikulum. Yeah. Gitu. Entah dia jurusan apa, tapi matematika nggak boleh nggak ada. Gitu. Dan itu benar. Tetapi juga ini yang pada kesempatan ini saya senang sekali untuk mengungkap salah kaprah dari banyak orang gitu. Banyak orang menganggap matematika itu udah segala-gala. Gitu. Padahal matematika itu adalah hanyalah sekumpulan struktur-struktur logika yang dapat diberi perlambang geometrik sehingga bisa diukur 1, 2, 3. Saya ulangi. Yeah. Struktur-struktur logis
yang dapat diberi lambang-lambang geometrik di antara struktur-struktur logis yang tiada berhingga jumlanya, yang tidak semua bisa diberi perlambang dengan lambang-lambang geometrik. Oke. Gitu. Mengapa ini penting? Ini. Anak-anak dari kecil, ini budaya lagi. Iya. Disuruh orang tuanya, kalau masih pahit di matematika harus les, biar bayar berapa. Iya. Itu paradigma Ah. dari dulu orang tua tuh. Tapi kalau dia bodoh di bahasa Indonesia, dianggap enggak apa-apa. Padahal terbalik. Itu. Iya. Manusia itu berpikir dengan bahasa. Bahkan sistem rasio kita terstruktur dengan gramatika. Dan ini udah diteliti bukan hanya oleh para filsuf, tapi oleh ahli-ahli saraf. Oke. Itulah mengapa jangan heran ada sastrawan tapi juga bisa sangat cerdas dalam ilmu-ilmu eksakta, gitu. Banyak, gitu. Musisi, dia bisa mahir dalam ilmu eksakta. Apapun saya mau katakan bahwa adalah salah satu salah kaprah yang tadi, yang menganggap biarlah di lain bodoh, asal katanya jadi matematika. Ini ngawur sekali, gitu. Iya. Belum lagi kalau kita bicara tentang pintu masuk, entry point, titik masuk pada proses pencerdasan anak, itu tidak semua guru yang punya kemampuan untuk melihat anak ini begini-begini. Jadi bisa saja talent scouting ya namanya, menemukan bakat. Bisa saja anak ini kecerdasannya dimasuki di pintu masuk dari lain. Begitu masuk pintu itu maka terbuka kecerdasan dia yang lain, termasuk matematika. Gitu. Nah, sangat banyak salah-salah kaprah yang ada di kita yang udah berjalan lama sekali, gitu. Lama sekali. Dan walaupun sudah disadari, ketika mau diterapkan ternyata enggak, gitu. Pernah dengar salah satu ahli filsafat pendidikan, John Dewey namanya. Oh iya. Adagium dia paling terkenal itu learning by doing. Iya. Kenapa learning by doing adalah dia bilang, jadi banyak orang mengartikan learning by doing itu secara bukan serampangan atau secara rendah, dangkal, yaitu yang penting praktek katanya. Penting praktek dibanding teori. Artinya karena udah dipraktek maka dia nggak gampang lupa. Itu dangkal sekali persoalan ini angkat. Learning by doing itu adalah filsafat pendidikannya begini. Manusia hidup dengan menjawab tantangan-tantangan kehidupannya. Dan dia menjawabnya bukan di sekolah. Bahkan ketika dia belajar di sekolah, ketika dia masuk di dunia kehidupan nyata, bukan tantangan yang di sekolah itu yang dia dapat, udah lain. Gitu. Jadi alangkah baiknya langsung mulai dengan praktek. Persoalannya, saya bukan memasalahkan kemampuan guru untuk berimajinasi, menghadirkan problem yang anak-anak itu harus pecahkan. Jangan salah, kita ingat bahwa Dewey menghadirkan di dunia ini sepasang adigium yang sangat terkenal. Satu learning by doing, kedua problem solving. Problem solving itu pemecahan masalah. Dua itu. Saya bukan memasalahkan
bukan saja masalah, walaupun ini masalah yang tidak kecil. Ya. Bahkan guru membuat soal pelajaran aja selalu mesti ambil buku panduan. Dia nggak mampu meng-create. Gitu. Soal ini bukan pelajaran, apalagi pelajaran. Gitu. Learning by doing ini benar, gitu, benar. Memang orang kalau teori dia dapatkan sendiri tertanam, gitu. Tapi persoalannya, bagaimana dia mampu ketika dihadapi masalah? Banyak orang yang tenggelam dalam masalah, banyak orang yang dilibas oleh masalah, Betul. gitu. Banyak orang yang sampai tua nggak mampu mengatasi masalah, gitu. Ada apa? Gitu. Jadi kita harus balik pada seperti apakah proses manusia ketika dia mengatasi masalah. Apa yang terjadi pada manusia, pada kita-kita ini ketika kita menemukan satu jawaban atas masalah. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu apa yang berlangsung ketika saya udah dapat jawabannya. Teorinya udah temukan. Gitu. Oh, ini vaksin COVID. Itu proses belajar itu sendiri kan? Nah, bukan. Yang mau ditanya ini apa yang sedang berlangsung ketika Archimedes mengatakan Eureka. Gitu. Eureka, dia udah menemukan katanya tuh hukum berat jenis. Kekekalan, berat jenis. Apa yang terjadi ketika itu? Ini nggak banyak orang tahu, tapi harus dikasih tahu. Yang terjadi ketika seseorang berhasil melihat inilah jawaban atas satu persoalan. Inilah teori yang baru yang saya temukan. Yang terjadi itu adalah harmoni antara apa yang dia lihat di objek, harmoni antara apa yang dia lihat di objek dengan struktur logika yang ada dalam benaknya, entah persepsi atau atensi, apalah gitu. Saya ulangi, ada struktur yang tergambar di objek, tapi nggak semua orang mampu lihat. Lalu struktur berpikirnya ada sejumlah orang yang mampu melihat itu. Kenapa? Karena dia mampu dia udah punya itu, Itulah mengapa orang berbahasa Inggris, entah itu dari Inggris ini atau dari Amerika, tapi masyarakat berbahasa Inggris mentradisikan apa yang orang Jakarta bilang gitu, dengan I see. Bahkan ada yang pakai past tense. I saw. Saya udah lihat lebih dulu gitu. Tapi kebanyakan I see. Itu I see itu. I see. Gitu. Itu. Harmoni terjadi. Lalu bagaimana membuat harmoni ini bisa terjadi sebanyaknya? Artinya anak bisa kreatif. Gitu. Disinilah saya mau katakan pertama sebelum saya lanjut. Salah kaprah terbesar adalah orang membedakan antara kecerdasan dan kreativitas. Tidak. Kecerdasan itu kemampuan untuk memahami. Itu adalah bagian dari kreativitas. Karena sama. Ada anak-anak yang lebih cepat mampu menangkap omongan guru. Ada anak-anak yang lebih cepat menangkap apa yang dia baca dibanding anak lain. IC-nya lebih cepat gitu. Apa yang terjadi di situ adalah dua hal. Satu, pada anak manusia
harus sebanyaknya isi memorinya. Dan isi memori itu dia hargai. Mengapa banyak anak orang kaya yang pengalaman anaknya banyak sekali dibawa ke kutub utara, datang di segala tempat-tempat paling itu dunia, pesiar ya gitu. Semua mainan bisa dia beli dengan mudah. Tapi bodoh, artinya isinya kurang, padahal pengalaman banyak. Ya. Itu sama dengan banyak anak-anak orang miskin yang masih kecil karena nggak terurus, udah di jalan sehingga pengalamannya banyak sekali, dia lihat segala macam, tapi juga bodoh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tua tidak memberi peneladanan tentang menghargai sesuatu. Tapi kalau kita mulai anak-anak kita mulai bilang, aduh ini, bebek, kucing. Anak-anak kecil. Itu jangan anggap enteng, itu besar sekali manfaatnya. Itu. Orang tua menyempatkan diri untuk, ini. Atau di buku, gambar bola. Sementara anak orang kaya enggak. Bola. Dia buang ke api, dia bakar. Orang kaya nggak pusing. Orang miskin, anak-anak mulai menghargai benda-benda. Maka barang itu di dia, dalam dokumentasi dia, dalam sistem memori dia, gudang memori dia, tersimpan lebih apik. Karena dihargai. Gini, apakah ada kemungkinan dan ini bisa menjadi sebuah pemahaman bahwa umumnya anak-anak orang kaya itu cenderung tidak kreatif, kalau kita tidak mau bilang bodoh, dibanding dengan misalnya anak-anak yang umumnya anak-anak yang dengan keterbatasan ekonomi atau finansial cenderung lebih kreatif. Ya satu, tapi jangan salah seperti saya kayak contoh tadi, banyak anak-anak yang di jalanan, anak jalanan bodoh juga gitu. Karena orang tua tidak memberi, mengajarkan apresiasi, kecintaan terhadap sesuatu. Oke, tapi dalam banyak kasus terjadi juga justru banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua, tapi kemudian malah memiliki kemampuan atau kecerdasan yang lebih. Yes, ini yang aku mau bilang kedua. Jadi penyebab pada anak-anak tertentu IC-nya lebih kencang, lebih cepat, gitu. Artinya kreativitas dan kecerdasan lebih kencang. Itu dua. Satu tadi, orang-orang dengan cinta mengajar anak-anak untuk menghargai apa-apa gitu. Bukan cuma lewat, gitu. Kedua, sama dengan cinta, kepedulian. Oke. Ada anak-anak yang udah nggak ada orang tua, ibunya udah kawinan lain atau apa gitu, dia nggak mau masalah. Ayahnya menggampar ibunya di depan dia hampir tiap hari, dia udah rasa biasa. Ibunya tidak peduli terhadap ayahnya karena ayahnya gagal secara ekonomi, dan kemudian berpuncak pada ibunya pergi dengan orang lain. Dia nggak masalah ketika ibunya bawa mainan bagus-bagus ke dia, nih dibeli sama om ini gitu. Tapi ada anak-anak yang ketika di hadapan dia terjadi problem rumah tangga gitu, ayah kasar saja pada ibunya, nggak usah tiap hari menggampar, 10 tahun sekali
bicara kasar gitu sampai dia ciut, anak-anak cepat ciut kan gitu. Itu dia nggak tidur semalaman, dia bawa ke itu. Alam bawah sadar ya? Bukan, ya pasti ke lama, tapi dia bawa dulu ke renungan. Oke. Anak-anak inilah yang karena dilatih untuk peduli, care pada persoalan-persoalan yang tidak normal, gitu. Mereka inilah yang lebih masih kecil terlatih untuk berkontemplasi. Dalam keterbatasan dia untuk tidak mampu. Ini di buku Negara Sebenarnya saya masukkan itu. Iya. Dalam keterbatasan dia untuk mengatasi problem besar, rumah tangga, tetangga berantem, tetangga udah nggak makan dia sampai mati atau gini. Ada anak-anak yang membawa ini pada kontemplasi. Bahwa dia nggak mampu memecahkan persoalan, dia nggak mampu menolong, itu soal lain. Tetapi masih kecil dia udah dilatih untuk membawa persoalan ini, otaknya seperti mesin, dia udah mulai aktifkan. Iya. Jadi seperti ketika para pendidik, ahli pendidikan mengatakan perlu dengar-dengar lagu klasik. Iya. Itu enggak salah, benar itu. Karena ke dalam memori anak-anak udah dimasukkan. Oke. Kita ini dulu. Kalau misalnya kita kembali ke topik tadi ya soal pendidikan, misalnya yang mana yang harus kita prioritaskan gini? Karena melihat banyak sekali faktor kan, karena ada yang faktor lingkungan tadi sudah dijelaskan, ada faktor sistem pendidikan kita dan sebagainya. Kan yang ingin kita capai adalah bagaimana kita menjadikan generasi bangsa kita sebagai penerus untuk mampu survive, bahkan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi secara keseluruhan. Nah, dan itu kita sepakat bermulai dari pendidikan. Nah, sementara kita di dalam konteks bernegara ada sistem pendidikan yang dimana memang secara formal tadi disebutkan pendidikan formal, lalu tadi ada non formal, mungkin informal juga. Nah, kira-kira di bagian mana yang harus kita walaupun kita tahu mana yang harus kita prioritaskan, tapi yang kemudian bisa paling tidak tadi kembali lagi ada problem solving dari situasi. Kenapa sih ini sedikit menjadi kekhawatiran hampir semua orang lah, Harus. karena seperti saya sendiri memiliki anak dan rata-rata orang tua khawatir. Karena ini Bung Ben, ada persoalan lain, bukan sebenarnya dalam konteks kita sekarang ini, tantangan dunia pendidikan makin besar karena dengan berkembangnya teknologi. Rata-rata orang tua sekarang sangat sulit menghadapi anaknya, terutama terkait dengan kebiasaan mereka untuk menggunakan gadget
Dan di gadget itu ada game, permainan, dan itu sudah melampaui segala-galanya. Itu terjadi. Hampir semua anak-anak, bukan cuma anak-anak, orang dewasa, ketergantungan terhadap game itu sangat tinggi. Begitu. Bukan hanya game, kepada gadget, kita juga. Tapi orang tua dan seperti saya mungkin mampu atau bisa mengatasi dengan memanfaatkan gadget itu untuk hal-hal yang produktif. Tapi mostly generasi kita sekarang di yang kita sebut milenial terserap secara besar-besaran pada ketergantungan teknologi itu, yang kemudian membuat katakanlah hampir seluruh waktunya tersita pada urusan gadget dan game. Dan ini kan sangat terkait dengan pendidikan kita. Sangat. Sampai kepribadian, sampai jiwa. Ya, sampai kepribadian. Misalnya, saya melihat ada gejala orang-orang yang misalnya dia jadi semacam addicted, yang kemudian tidak boleh disalahkan lagi, dan dia mudah emosi, meledak-meledak, dan dia menjadi sangat egois, selfish, antisosial kadang-kadang, atau dia hanya berkelompok dengan komunitas yang itu aja, sesama gamer, seperti itu misalnya. Di satu sisi mungkin ada hal-hal positif begitu, tapi kira-kira melihat fenomena ini atau situasi inilah dikaitkan dengan sistem pendidikan atau dunia, karena kita kembali lagi kita bicara secara keseluruhan, kita bicara generasi bangsa gitu. Iya. Kira-kira apa yang paling tidak bisa disarankan atau dilihat dari kondisi ini? Pertama yang Bung Feldi angkat itu adalah problem yang sangat besar sekarang. Itu realitas yang dihadapi. Lebih 30 tahun lalu, Alvin Toffler udah berbicara tentang apa yang disebut future shock. Guncangan masa depan di dalam gelombang informasi ketiga, di mana kita bukan lagi mencari informasi, tetapi informasi yang menerjang kita, menyerbu kita. Dulu orang keluar rumah pagi-pagi cari koran. Yeah. Sekarang enggak. Kita sedang tidur, televisi berjalan. Semua televisi 24 jam. Yeah. Kita bangun, dia ada bunyi, minimal tetangga. Yeah. Kita keluar rumah, di mana-mana informasi, iklan atau apa gitu. Yeah. Sampai kita tidur pun, kita udah tidur dia masih berjalan. Gitu. Jadi kita bukan lagi makhluk pencari informasi, tapi kita diterjang oleh informasi. Itu 30-an tahun lalu. Sekarang seperti apa? Yeah. Itu beribu-ribu kali dari yang dilihat oleh Toffler. Ribuan kali. Yeah. Ribuan kali. Gitu. Nah, di antara kita diterjang itu, apa yang terjadi? Yang terjadi saja, ini ngomong 30-an tahun lalu ya. 30 tahun lalu. Padahal 30 tahun lalu berarti tahun 90 dan kesananya. 30 tahun lalu ke 60 tahun sebelumnya, 2 kali lipat. Jadi tahun 90 ke tahun 1930. Itu perubahan kecil sekali. Yeah. Tapi 30 tahun lalu ke sini, itu perubahannya itu luar biasa, sifatnya radikal. Gitu. Nah,
Pada 30 tahun lalu aja, ketika kita mulai diterjang informasi, udah terjadi gejala yang sangat buruk. Apa itu? Kita dengan gampang menemukan manusia, bahkan teman-teman kita sendiri, yang korban dari terjangan informasi itu. Apa yang menandai orang-orang itu adalah orang-orang yang sedikit tahu tentang banyak hal. Oke. Padahal yang harus ideal itu adalah banyak tahu tentang sedikit hal. Tapi gara-gara kita diterjang informasi, orang dia nggak bisa lagi memilih apa yang dia harus tahu. Jadi kalau Anda datang di kondangan, malam penghiburan apa, atau di pertemuan apa gitu, Anda akan ketemu bapak-bapak yang bisa ngomong dari Ronaldo, riwayatnya Ronaldo, gajinya Ronaldo, nilai transfer Ronaldo dari Barcelona kemana gitu katanya, sekian miliar dolar, itu, sampai harga minyak, sampai SBY politik itu, Golkar. Dia bisa ngomong semua itu. Tetapi semua itu di kulit. Di permukaan aja ya? Di permukaan. Dia udah nggak mampu mendalami. Apa Jadi dalam konteks artinya dengan berarti adakah kita harus mendisiplin diri atau menerima teknologi dalam hal ini gadget sebagai apa begitu dalam hal supaya kita tidak maksudnya gadget ini malah menjadi persoalan begitu dalam hal kaitannya dengan pendidikan kita. ada 3 langkah berangkai yang artinya satu tapi dalam 3 bentuk untuk menjadikan perkembangan teknologi informasi ini berkat bukan kutuk. Gitu. Jadi ini tidak ada pilihan netral. Kalau bukan berkat kutuk, tidak ada tengah. Dua aja ya. 2 kutub gitu. Kutub. Tidak ada tengah. Tuh. Artinya benar sekali tadi istilah disiplin, tapi mungkin lebih dramatik kalau saya bilang perjuangan. Artinya kita ditakdirkan, generasi dan seterusnya sudah kita ditakdirkan untuk memiliki perjuangan lagi mengatasi ini. Bagaimana mengatasi itu? Ada 3 langkah berangkai. Pertama, seseorang kepada seseorang, tiap anak manusia harus segeranya, sedininya memiliki presuposisi, back mind yang benar tentang segala sesuatu. Oke.
Mengapa itu diperlukan begini? Apa yang membedakan orang ketika dia banyak informasi, dia jadi pandai, dan ada yang ketika banyak informasi jadi bodoh? Adalah orang yang memiliki kemampuan mensistematisir informasi. Ya. Gitu. Hanya itu, nggak ada lain. Gitu. Dan ini tidak mudah. Dengan sedih harus diakui bahwa agama tidak memberi presuposisi itu. Gitu. Sayang sekali. Padahal itu agama mengklaim sebagai jawaban ultim terhadap segala sesuatu. Tapi Paling ternyata tidak menjadi benteng terakhir lah sebetulnya untuk. Tapi ternyata tidak. Bahkan untuk banyak hal dia yang digulung oleh sains. Iya. Dia yang dilibas oleh sains. Gitu. Jadi apa? Gitu. Apa yang terbaik menjadi presuposisi kita? Tidak ada lain daripada cinta kasih. Hanya cinta yang mampu membuat pandangan-pandangan. Dia bisa menjadi dasar. Saya nggak mau menggunakan ayat di sini, ayat suci, tapi dia bisa menjadi dasar untuk seseorang menjadi subjek. Itu begini. Ketika aku mengasihi, maka aku berada pada subjek, bukan objek. Oke. Tapi ketika aku mencari uang, aku objek. Padahal dua-dua kata kerja. Iya. Itu subjek dan objek. Nah, di sini ini yang dari dulu digelisahkan oleh Kierkegaard, bahwa zaman telah membuat objek kita menjadi objek semua, gitu. Bukan subjek. Dan para filsuf kemudian mulai melihat itu, tapi kemudian sejumlah filsuf melihat kemampuan untuk mengembalikan fungsi subjek, bukan objek, adalah kemampuan mengasihi. Oke. Care to other. Gitu. Jadi itu yang boleh jadi presuposisi yang bisa, kalau bahasa ayat bilang, pada barang inilah tergantung segala hal. Dia bisa menerangi segala-gala gitu. Satu itu. Kedua, jadi presuposisi beres. Kedua, apa yang Aristoteles bilang dari dulu, praksis. Praksis. Sayang sekali orang suka mengkhotbahkan praksis di gereja-gereja mainstream gitu. Praksis itu dianggap sesuatu yang katanya bukan yang urusan rohani. Jadi misalnya gereja mengurus pertanian, itu praksis gitu. Tidak, praksis itu adalah segala sesuatu untuk mengaksikan atau mengaktualkan mengactuating gitu. Aktualkan, mengaksikan cinta kasih itu. Melalui apa saja, politik, seni dan sebagainya. Gitu. Praksis ini tidak boleh tidak. Tapi sekali lagi saya ulangi, sayang sekali orang mengartikan praksis itu hal-hal yang semua yang bukan teori gitu kan. Gitu. Jadi praksis itu dianggap praktik. Gitu. Padahal beda sekali konsep itu, konsep dari yang digali oleh Aristoteles dan kemudian oleh apa yang disebut etika pembebasan di Amerika Latin, yang meliputi dunia pendidikan terutama kan itu, yang dibilang
pendidikan yang membebaskan gitu. Paulo Freire. Yes, Paulo Freire. Nah, itu praksis itu maksudnya begitu. Dengan kita mewujudkan itu, maka kita bukan orang yang kita berikan sesuatu atau bantu dia, yang menjadi kita sendiri katanya yang jadi, yang terbentuk kemanusiaan kita menjadi sempurna. Oke. Tuh. Nah, praksis ini untuk diri kita, gitu. Lalu ada langkah ketiga. Langkah itu adalah strategi kebudayaan. Tidak boleh tidak, kemajuan IT Ya. telah membuat budaya itu menjadi pertaruhan yang paling keras sekarang. Gitu. Di situ manusia dipertaruhkan. Dia akan tenggelam atau akan eksis. Oke. Dia akan busuk atau cemerlang. Dia akan rapuh atau lebih perkasa gitu. Itu dipertaruhkan karena budaya itu menyerang di situ. Ya. Nah, strategi budaya ini ya memang harus, makanya waktu 2018 atau 2017 masuk 2018 atau 18-19 saya bikin catatan kebudayaan karena kebetulan Depdikbud, menteri lama itu Muhadjir, bikin kongres kebudayaan. Oke. Kongres kebudayaan berisi semua yang begini-begini, tapi sifatnya reaktif. Iya. Dan termasuk dia bicara tentang kecenderungan tumbuhnya radikalisme dan sebagainya. Gitu. Itu radikalisme itu kan tumbuh dari budaya counter culture. Tapi counter culture tahun 60-an beda dengan sekarang. Sekarang orang bisa bikin hoax dari kutan mana, dan kalau dia memang canggih dia mempengaruhi dunia. Dan yang dimasalahkan oleh counter culture sehingga mereka menghadirkan terorisme itu kan dominasi. Dominasi kultur yang disebut Yudeo-Kristen. Dominasi Yudeo-Kristen. Jadi menganggap Barat itu adalah Yahudi dan itu. Dan counter culture itu mereka lawan dengan itu. Sekarang enggak. Mereka bisa lebih canggih dari siapapun. Siapa saja bisa canggih. Malah ada teman yang bilang bahwa malah pelaku-pelaku radikalisme itu malah katanya lebih canggih memainkan buzzer dia. Gitu. Tapi itu kesempatan mereka, tapi juga kesempatan untuk orang yang baik. Gitu. Jadi ini 3 langkah ini nggak boleh enggak. Maka saya selalu menganjurkan ke teman-teman aktiflah di Facebook atau medsos gitu. Tuh. Di situ kita memang akan kadang-kadang kecewa ya gitu. Udah ditanggapi oleh orang-orang yang gitu, tapi justru di situ ide-ide gagasan itu diuji dan diperdebatkan dan kemudian membangun budaya kritis. Gitu. Membangun budaya yang siap juga dikritik. Pokoknya saya mulai ada medsos itu, mulai ada blog aja dulu, dorongan untuk menulis di media massa, media massa cetak gitu, nggak terlalu karena saya pikir di situ yang baca berapa orang gitu. Sekarang sudah beralih ke begitu media. Orang share, bisa jadi berkembang, gitu kan? Jadi mungkin secara sederhana dapat kita simpulkan misalnya kalau kita ingin bicara soal kemajuan teknologi dan pendidikan sebenarnya ibarat pisau bermata dua ini. Nah, kutuk atau berkat. Kutuk atau berkat tergantung bagaimana cara kita
mendisiplin diri, kemudian tadi yang disebut Presuposisi yang benar. presuposisi itu, sehingga teknologi itu benar-benar justru membantu seperti sekarang misalnya. Tadinya orang tidak pernah terpikir kalau lockdown itu nanti orang tidak bisa mengakses pelajaran dan sebagainya, tapi justru dengan teknologi dan bahkan makin berkembang. Geliat pemikiran dan ide gagasan ini justru makin berkembang. Kita lihat di berbagai macam komunitas pembicaraan-pembicaraan tentang banyak hal tentang sedikit itu di dalam satu komunitas tertentu dan di live itu yang lewat salah satu aplikasi yang sekarang ini banyak digunakan. Webinar. Ini sebenarnya kan berkat ini. Tapi kemudian alat ini kemudian menjadi masalah ketika justru yang tadi tidak bisa mendisiplin dan kemudian tenggelam, akhirnya tertimbun, ya diseret arus itu tadi yang Bung Benny sebut, informasi justru akan terjadi pendangkalan, menenggelamkan ya. Pokoknya kalau bicara pendidikan adalah bagaimana kreativitas. Persoalan adalah kreativitas. Jadi ada salah satu ahli pendidikan namanya siapa itu yang multiple intelligence, Howard Gardner. Howard Gardner ini adalah ahli psikologi yang dibiayai oleh negara Amerika dengan timnya meneliti. Hasil dia itu apa yang disebut multiple intelligence, bahwa kecerdasan manusia ternyata ada 8. Ada 8 dan teori dia itu langsung digunakan di seluruh dunia. Di mana-mana. Sampai di kampung-kampung guru-guru bicara tentang kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda. Apa itu? Yaitu bahwa kecerdasan itu bukan hanya pada intelektual tapi bisa pada tubuh dan sebagainya. Jadi misalnya dia kasih contoh, penari balet siapa itu yang maestro perempuan itu, yang ternyata dari masih kecil. Gitu. Lalu ada kecerdasan bahasa. Dia kasih contoh situ adalah penyair T.S. Eliot yang katanya masih umur 7 tahun sudah membuat majalah sendiri, gitu. Nah, yang gitu-gitu. Nah, Howard Gardner itu karena dibiayai dia meneliti terus kan. Orang sedang tergila-gila pada 8 kecerdasan dia. Dialah yang merangsang orang-orang muncul tuh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, gara-gara dia. ESG gitu. Dia masih hidup, dia udah ralat. Ada 10. Itu sama dengan Stephen Covey. Stephen Covey menerbitkan buku yang heboh sekali. 7 Habits of Effective People. Orang-orang yang efektif katanya punya 7 kebiasaan. Dia masih hidup, dia ada ralat 8. Tambah lagi. Yang berarti ada yang dia lupa 1. Buku dia temukan 8. Yang ke-8 itu, buku tentang ke-8 itu tidak tanggung-tanggung. Di Indonesia diluncurkan di Istana Negara oleh Presiden SBY. Gitu kan? Itu dia belum terbit tuh 8, belum meluncurkan.
saya udah menulis. Percaya deh, nggak lama dia terbitkan 12. Itu sama dengan buku-buku rohani populer kalau datang di toko buku populer. 7 langkah menuju keselamatan. Ya. Gitu kan? Ada 10 jurus sakti menjadi anak Tuhan. Memiliki kuasa-kuasa surgawi. Gitu kan? Gitu. Itu apa ya? Sebenarnya tidak seperti itu. Lalu kita balik Howard Gardner ini. Karena dia paling mempengaruhi semua sekolah ini. Sistem pendidikan. Akhirnya dia menemukan hanya satu. Setelah direvisi 10, 8 jadi 10. Sekarang ternyata. Dan dia untuk tiba pada kesimpulan itu kan memerlukan data dan eksperimen yang banyak. Dan kejujuran intelektual untuk tidak tahu malu harus ralat itu kan. Gitu. Akhirnya disebut hanya satu. Capability of understand. Kemampuan memahami. Yang IC itu tadi. Kesimpulan tadi. Yang IC tadi. Gitu. Oke. Itu jadi ini yang dari dulu di Indonesia ini terbolak-balik terus gitu. Anyur kesana kemana. Kognitif, afektif, itu perdebatan lebih gila-gila lagi. Itu Anda bisa, kalau Anda mengikuti perkembangan teori-teori kognitif, perkembangan tentang cara mengembangkan daya kognitif, itu, Anda sebut aja satu nama, saya bisa jelaskan di mana salahnya. Di mana tidak visible-nya, sehingga nggak jalan. Artinya, teorinya nggak mampu mencetak manusia-manusia cerdas. Saya kasih contoh aja yang paling terkenal. Di situ ada Visigoth kalau nggak salah dia. Dia mengaitkan perkembangan kognisi pada sosial. Itu memang benar kalau lihat sepintas. Bahkan jangan kata nalar kita, ilmu-ilmu yang ditemukan oleh para jenius itu diformat oleh lingkungan sosial dia. Sebenarnya ini udah dibicarakan oleh Marx jauh hari. Marx udah bicara soal ini. Gitu. Tapi persoalannya, dia bisa kasih bukti. Persoalannya, bukankah sosialitas itu sendiri bukan sesuatu yang pasti benar? Bukankah masyarakat sering melahirkan budaya yang ngawur, yang merusak individu? Itu. Jadi teori-teori yang digunakan di seluruh dunia itu tentang pendidikan, menurut saya balik disistematisir, dilihat mana akarnya, manusia itu seperti apa, lalu itu aja. Jangan salah. Bahkan sejumlah ahli pendidikan sudah membasiskan teori pendidikan dia, sistem pendidikan yang dia anjurkan kepada pemerintah, dibasiskan pada sistem saraf manusia. Banyak gitu. Itu antara lain ada banyak sekali. Tapi persoalannya, yang mereka sebut sistem sistem kesadaran sampai bawah sadar itu, di satu pihak saling berbeda langit dan bumi, di lain pihak itu kalau di kita bilang, oke, saya mau dengar, saya
turuti teorimu. Lalu kita mulai jalan dengan di mana? Ternyata sama. Dia bikin kurikulum ilmu bumi. Iya. Ini itu dan dijajali, anak-anak dijajali dengan segala itu. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak melihat inti. Mereka tidak melihat inti bagaimana manusia terbentuk. Apa yang membentuk manusia? Apa yang membuat Anda di tengah aktivitas bisnis dan sebagainya tetap interest pada persoalan-persoalan serius seperti ini? Itu karena nurani memang ada di situ. Conscience itu memang Kembali hanya lagi bicara ke tentang itu. conscience, ya. Itu. Iya. Itu korek itu di situ. Jadi orang-orang yang gagal dalam pendidikan dan sampai tua dia bodoh adalah orang-orang yang gagal mengaktifasi conscience dia. Ya. Oke, Bung Benny, terima kasih karena sebenarnya banyak sekali yang harus kita bicarakan dan memang ternyata gagasan-gagasan besar itu, ide-ide dan pemikiran itu menjadi bagian yang harus kita bukan saja pikirkan, tapi kita harus cermati sebetulnya dalam konteks bagaimana kita menyusun langkah di dalam problem atau situasi sekarang untuk mencapai masa depan kita yang lebih baik. Dan kalau bisa kita katakan sebetulnya semuanya kembali pada persoalan nurani, kesadaran, dan tentu dengan tadi ada hal-hal yang sifatnya setiap manusia itu memiliki presupposisi, yang Presupposition. tentu akan membuat kita semakin maju ke depan, semakin kita menggali, semakin kita berkembang, dan pada akhirnya satu hal yang paling penting dari kehidupan ini adalah cinta kasih. Ya. Dan kita akan bicara lagi banyak hal, termasuk kebudayaan dan banyak sekali seni yang belum kita bahas. Politik juga dan ekonomi pada sesi berikut. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain waktu.